Hai sahabat Zona Channel, ada yang tahu nggak sih kalau tanggal 10 Oktober kemarin kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia? Nah, menurut data Kementerian Kesehatan, selama pandemi COVID-19 hingga Juni 2020, ada sebanyak 277.000 kasus gangguan jiwa di Indonesia. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafsa, Ditjen P2PL Kemenkes Siti Kholima menjelaskan peningkatan kasus ini di masa pandemi terjadi akibat terbatasnya akses dan permasalahan sosial yang dialami masyarakat, sehingga mereka mengalami gangguan seperti stres yang berkepanjangan dan depresi. Nah, sahabat Zona Channel tahu nggak sih kalau mental illness ada banyak jenisnya dan masing-masing jenis memiliki gejala yang berbeda-beda tergantung pada tingkat keparahannya. Supaya kita mengenal lebih lanjut jenis-jenis mental illness, yuk kita simak lebih lanjut. Anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan yang membebankan pikiran dan memicu stres. Akibat dari gangguan ini, penderita akan merasa gelisah terus-menerus dan merasa takut tanpa alasan yang pasti. Selain itu, para penderita juga akan merasa mudah khawatir terhadap berbagai hal, meski dalam kondisi normal sekalipun. Pada tingkatan yang tergolong berat, gangguan kecemasan ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Beberapa gejala yang dialami penderita yaitu merasa gelisah terus-menerus, mudah merasa lelah, kesulitan berkonsentrasi, mudah marah, hingga mengalami gangguan tidur. Ada dua faktor utama yang menyebabkan gangguan kecemasan ini, yaitu faktor genetik dan kejadian traumatis yang pernah dialami di masa lalu. Oleh karena itu, bila kalian merasa gelisah, khawatir, dan ketakutan tanpa alasan jelas dan terjadi terus-menerus, harap segera melakukan pengobatan. Namun bila kalian merasa segan untuk berkonsultasi dengan dokter, kalian bisa mencoba bercerita pada orang terdekat yang mungkin dapat membantu mengurangi rasa cemas yang kalian rasakan. Bipolar merupakan salah satu gangguan kejiwaan yang umum terjadi di kalangan masyarakat. Gangguan ini dapat menyerang siapa saja. Para penderita bipolar ini memiliki kondisi kejiwaan yang membuat mereka mengalami perubahan emosi yang drastis dari mania atau sangat senang menjadi depresif atau sangat terpuruk, atau sebaliknya. Sebelum perubahan emosi ini terjadi, tidak menutup kemungkinan para penderitanya tidak memiliki fase di mana suasana hati atau emosi yang normal. Tiap fase atau gejala ini dapat berlangsung selama berminggu-minggu, bahkan hingga berbulan-bulan. Pada fase emosi maniak, para penderita bipolar ini memiliki gejala berupa 1. Merasa sangat bahagia atau senang. 2. Berbicara sangat cepat, sering, dan tidak seperti keadaan normal. 3. Tidak nafsu makan. 4. Merasa semangat dan percaya diri yang berlebihan. Dan terakhir 5. Cenderung bersikap impulsif. Sementara pada fase depresi, para penderitanya akan merasa 1. Perasaan sangat sedih dan putus asa. 2. Lemas dan kurang energi. 3. Sulit berkonsentrasi dan mengingat sesuatu. 4. Hilang keinginan untuk beraktivitas. 5. Merasa kesepian dan tidak berguna. 6. Mudah merasa bersalah dan bersikap pesimis pada segala hal. 7. Memiliki gangguan tidur. Dan terakhir, untuk tingkat yang paling parah, muncul keinginan untuk bunuh diri. Saat ini masih belum diketahui penyebab pasti dari gangguan bipolar ini. Namun ada dugaan bahwa kondisi ini merupakan dampak dari adanya ketidakseimbangan pada neurotransmitter, yakni senyawa alami yang berfungsi mengendalikan fungsi otak. Faktor genetik, fisik, lingkungan, dan sosial memiliki peran atas terjadinya ketidakseimbangan neurotransmitter. Oleh sebab itu, gejala bipolar dapat terpicu jika seseorang mengalami peristiwa traumatis seperti terdapat kerabat dekat yang meninggal, putus dalam suatu hubungan, baik asmara atau pertemanan, mengalami kekerasan emosi, fisik, atau seksual. Selain peristiwa traumatis, faktor lain juga dapat memicu gejala gangguan bipolar, yaitu seperti penyakit fisik, gangguan tidur, memiliki masalah rumah tangga, keuangan pekerjaan, atau masalah kesehatan lain, kecanduan alkohol, dan menyalahgunakan obat-obatan. Depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Perasaan sedih sangat wajar untuk dirasakan oleh makhluk hidup.
Namun bila perasaan sedih ini terjadi berlarut-larut hingga 2 minggu, tentu bukan lagi hal yang wajar terjadi. Depresi yang terus diabaikan tanpa penanganan dapat menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas kerja, gangguan hubungan sosial, hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri. Gangguan ini dapat menyerang siapa saja, terutama wanita. Depresi pada wanita sering dikaitkan dengan perubahan hormonal seperti menstruasi, kehamilan, setelah kehamilan, atau menopause. Namun hingga kini tidak ada pernyataan yang memastikan penyebab depresi lebih sering terjadi pada wanita. Orang-orang yang mengalami depresi umumnya memiliki gejala yang terjadi secara psikis dan fisik. Pada gejala psikis ditunjukkan seperti memiliki kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan, tidak stabil secara emosional, merasa putus asa atau frustasi. Sedangkan gejala fisik yang ditunjukkan oleh penderitanya dapat berupa merasa lelah dan tak bertenaga, mengalami pusing dan rasa nyeri tanpa penyebab yang jelas, serta menurunnya selera makan. Depresi lebih sering dialami oleh orang dewasa. Penyebab terjadinya depresi ini diduga berhubungan dengan faktor genetik, hormon, dan zat kimia di otak. Gangguan depresi ini masih dapat ditangani dengan melakukan psikoterapi untuk membantu mengatasi masalah akibat depresi, menggunakan obat antidepresan, memberikan terapi kejut listrik untuk mengubah kinerja otak pasien, dan menjalani perawatan di rumah sakit jika mengalami depresi yang parah. Gangguan makan. Gangguan makan adalah gangguan mental yang terjadi saat mengonsumsi makanan. Penderita gangguan ini dapat mengonsumsi terlalu sedikit atau terlalu banyak, serta terobsesi pada berat badan dan bentuk tubuhnya. Ada 3 jenis gangguan makan yang sering dijumpai, yaitu anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan gangguan makan berlebihan. Gangguan ini sering dialami oleh remaja sekitar usia 13 hingga 17 tahun. Penyebab gangguan ini biasanya dikarenakan faktor genetik, faktor biologis, serta masalah psikologi. Selain itu, faktor lingkungan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya gangguan makan ini, terutama pada mereka yang kecanduan media sosial dan memperhatikan penampilan dirinya secara berlebihan. Gejala yang dirasakan pada tiap jenis gangguan ini sangat bervariasi tergantung dari jenis gangguannya. Gejala pada bulimia nervosa membuat para penderitanya ingin segera membuang makanan yang dikonsumsinya dengan cara yang tidak sehat, seperti memuntahkan kembali makanan yang telah dimakan dan menggunakan obat pencahar atau obat yang membuang cairan tubuh. Tindakan yang dilakukan oleh para penderita bulimia nervosa ini terjadi karena perasaan bersalah, karena telah makan banyak, dan memiliki ketakutan pada berat badan berlebih. Gejala pada anoreksia nervosa ditandai dengan para penderitanya yang membatasi asupan makan karena selalu merasa berat badannya berlebihan. Para penderita anoreksia nervosa juga akan menimbang berat badannya secara berulang-ulang. Gangguan yang dialami para penderitanya dapat berakibat fatal hingga kematian. Gejala pada gangguan makan berlebihan dapat terlihat dari pola makannya. Para penderitanya cenderung memiliki porsi makan yang banyak dan makan dengan cepat, bahkan ketika ia tidak merasa benar-benar lapar sekalipun. Para penderita gangguan makan berlebih ini sering kehilangan kendali diri saat makan. Akibat dari para penderitanya memiliki berat badan berlebih atau obesitas. Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau yang disingkat ADHD. ADHD merupakan kelainan hiperaktivitas yang mempengaruhi perilaku atau perkembangan pada anak kecil. Anak-anak yang menderita gangguan ini menunjukkan tanda-tanda ketidakpedulian, terlalu aktif, atau impulsif. Banyak anak yang menderita ADHD ini tidak dapat menjelaskan mengapa kadang-kadang mereka tidak dapat mengendalikan diri atau merasa sangat kesepian. Rentang perhatian normal anak-anak biasanya berlangsung dalam 3 tahap, mulai dari memfokuskan hanya pada satu benda dalam waktu yang lama, hingga mengembangkan rentang perhatian yang luas namun dalam waktu yang singkat, dan terakhir mereka akan mencapai tahapan perhatian selektif yang membuat mereka mengalihkan fokus mereka. Tahap terakhir ini menjadi tahap yang krusial bagi anak untuk bisa berhasil dalam sekolah. ADHD ini umumnya terjadi pada anak laki-laki daripada perempuan, dan mereka mulai menampakkan gejalanya sebelum mereka mencapai usia 7 tahun. Gejala-gejala yang ditunjukkan oleh anak pengidap ADHD ini seperti terlalu aktif, menunjukkan perilaku impulsif, mudah marah, dan kesulitan memfokuskan diri atau berkonsentrasi pada tugas yang harus dikerjakan.
Oleh karena itu, anak pengidap ADHD ini seringkali kesulitan dalam hal akademis seperti tidak fokus belajar, kognitif atau tidak mampu memahami konsekuensi dari emosional, tidak dapat mengendalikan emosinya, dan sosial, kesulitan bersosialisasi. Penyebab ADHD ini dapat berupa infeksi otak, trauma kepala, dan keracunan timbal, penggunaan obat tekanan darah tinggi, dan infeksi selama kehamilan, penyakit turunan, serta neurologis yang tidak seimbang juga mengaruhi area yang mengendalikan fokus, perencanaan, dan perorganisasian. Pengobatan ADHD ini dapat dilakukan dengan cara terapi. Terapi yang dilakukan terhadap mereka ini mencakup salah satu atau kombinasi dari mengubah pola makan dan gizi untuk memperbaiki kesehatan secara umum yang mungkin dapat membantu mengurangi gejala ADHD, mendidik anak dan pihak keluarga mengenai perubahan perilaku, memberi obat untuk mengendalikan ketidakseimbangan zat kimia dalam otak dan menargetkan area otak yang bertugas sebagai pengendali diri, serta melakukan konseling secara rutin dengan para ahli. Skizofrenia. Jenis mental ini satu ini termasuk jenis penyakit gangguan jiwa berat yang ditandai dengan hilangnya kontak dengan kenyataan dan sulit membedakan hal nyata atau tidak. Skizofrenia memiliki karakteristik berupa kekacauan pola berpikir, proses persepsi, afeksi, dan perilaku sosial. Biasanya pasien dengan skizofrenia ini menunjukkan gejala halusinasi dan delusi, penarikan diri dari lingkungan sosial, pengabaian diri, dan kehilangan motivasi. Orang-orang yang mengalami gangguan ini sulit membedakan antara ilusi dan kenyataan, sehingga tidak jarang para penderitanya memiliki perilaku tidak biasa, seperti berbicara sendiri atau berperilaku aneh. Secara umum, skizofrenia ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu disorganisasi, katatonik, dan paranoid. Pada tipe disorganisasi, penderita menunjukkan perilaku yang kacau, pembicaraan tidak berhubungan atau tidak terorganisir. Pada tipe kedua, katatonik, para penderita skizofrenia menunjukkan fase perlambatan aktivitas. Sedangkan pada tipe yang terakhir, yaitu paranoid, penderita akan merasakan kecemburuan, kegelisahan, dan kebingungan yang tidak realistis. Pengobatan skizofrenia dapat dilakukan dengan terapi oleh psikiater. Selain dibantu oleh obat-obatan, dukungan dari lingkungan sekitar sangat penting untuk kesembuhan penderitanya. Meski telah sembuh, penderita skizofrenia tetap perlu didampingi karena angka kekambuhan pada kasus skizofrenia dapat mencapai 20 hingga 25%. Oleh karena itu, peran keluarga dan lingkungan pasca perawatan sangat penting untuk mengembalikan lagi kemampuan sosial para penderitanya. Nah, itulah jenis-jenis dan gejala dari berbagai jenis mental illness. Sebelum mengakhiri video kali ini, saya berharap kita semua dapat merangkul para penderita dengan lebih erat dan terus memberikan dukungan untuk mereka.